assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saya. Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Makasih ya sudah berkunjung lagi ke channelnya Flower Family Fun. Saya ingin kasih yang spesial kali ini karena kita akan menyambut Lebaran 1442 Hijriah. Alhamdulillah, amin. Saya harap juga ibadahnya semua lancar dan selalu bersemangat, tetap istiqomah, dan semoga ibadahnya semua diridhoi Allah Ta'ala, amin. Oke. Video ini adalah pemandangan villa di Bali dan saya kebagian tugas untuk makeover villa ini untuk kemudian menjadi villa yang penuh dengan tanaman hias terutama anggrek. Menarik kan? Jadi ikuti terus video ini dan jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu, dan jika menyukai dikasih like, dan juga jangan lupa di share di media sosialnya. Oke, kita bisa lihat di sini villa ini masih dalam keadaan kering kerontang ya. Tanamannya sangat minimalis. Jadi nanti akan saya ajak sahabat semua untuk belanja tanaman hias di Bali. Oke, ikuti saya terus. Terima kasih. Baik ibu-ibu sahabat saya pecinta anggrek semua, sebidang tanah ini terdiri dari dua bagian villa, yang kanan dan yang kiri, dan dihubungkan dengan sebuah pintu ya. Ini adalah pintunya atau connecting door-nya. Dan kita sekarang sudah berada di villa yang kedua nih. Masih sama keadaannya, juga kering kerontang tanpa tanaman hias. Untuk itu saya harus memakeover villa ini ya. Dan bisa dilihat di sini hanya ada kolam renang dengan gazebo dan payung-payungnya. Dan ini akan menjadi villa yang sangat cantik setelah kita makeover dengan tanaman hias. Saya harus memperhitungkan tanaman mana yang akan terkena sinar matahari langsung dan tanaman yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan ini juga untuk kita pertimbangkan ya. Kira-kira tanaman apa yang bisa tumbuh dengan sorotan sinar matahari yang banyak, dan tanaman apa yang bisa subur dengan cahaya matahari yang sangat minimal. Oke, sekarang kita berangkat menuju kebun tanaman hias. Saya akan menuju sebuah lokasi yang sangat indah ya. Bagi yang sudah mengenal kota Bali dengan sangat baik pasti sudah kenal dengan Bedugul ya. Nah, kita akan menuju ke sana. Di sana adalah sebuah dataran tinggi di Bali ya, kurang lebih 1.200 di atas permukaan laut. Pastinya di sana banyak sekali penjual-penjual tanaman hias karena daerahnya juga sangat mendukung, dikelilingi dengan danau, dikelilingi gunung dan hutan pastinya. Bicara hutan pasti bicara anggrek. Di sana juga akan banyak sekali kita temui nanti anggrek-anggrek spesies. Ikuti perjalanan saya sambil menikmati indahnya pemandangan di Bali. Sahabat saya semua, kita sudah sampai di lokasi ya. Ini adalah sebuah nursery di Bedugul. Selain nursery, dia juga ada kebunnya ya. Jadi di bagian depan adalah nursery, tempat memajang tanaman-tanaman hias yang dijual, dan di bagian belakang adalah kebunnya. Kita lihat ya ada apa aja di sini. Di sini banyak sekali pilihan tanaman hias, dan saya perlu beberapa tanaman yang besar untuk membuat suasana villa itu menjadi lebih rimbun dan teduh. Selain itu saya juga perlu beberapa tanaman hias yang kecil-kecil dan berwarna-warna cerah, dan yang bisa hidup dalam cahaya matahari yang minimal. Karena nanti ada beberapa bagian tuh yang tertutup tertutup tembok sehingga cahaya matahari itu terhalang. Oke, sekarang kita ke bagian belakang nursery. Iya, ini adalah kebun, tempat dimana si penjual menanam tanaman-tanamannya sebelum dijual ya. Cantik ya pemandangannya, Masya Allah.
Di sini ada kembang kertas, ada juga, nah itu dia tuh jambu kristal ya. Si penjualnya baik banget, kita diizinkan untuk memetik buah nih. Ini tim rusuh saya dari Jakarta ya. Wah, di sini saya ketemu bulbophyllum nih. Tapi saya nggak akan nggak akan saya adopsi bulbophyllum ini untuk saya simpan di villa, karena bulbophyllum ini perlu perawatan ekstra supaya dia tetap tumbuh subur dan bisa berbunga. Jadi ini bukan pilihan yang tepat untuk kita tanam di villa. Nah, kalau untuk Oncidium ini boleh nih kita angkut ke villa ya, karena dia selain mudah perawatannya, dia juga tahan terhadap sinar matahari ya, sekalipun secara langsung. Nah, ini media tanamnya adalah tanah subur. Ini nggak akan saya ganti karena termasuk kering ya nanti di lokasi villa nanti. Wah, cocok nih buat yang mau bikin kue lebaran, nastar. Ada nanas-nanasan nih di sini ya. Nih dikaitin, dikawat karena sudah sangat besar nih buahnya ya. Sekarang kita lagi ada di pasar. Apakah kita akan belanja sayur? Tentu tidak. Di sini pasarnya juga ada yang berjualan tanaman hias. Unik ya. Nah, tuh dia tuh. Jadi tanaman hias berdampingan dengan penjual-penjual sayur dan buah. Yuk, kita hunting lagi. Sudah mulai banyak anggrek yang dijual di sini. Ini adalah Eria. Saya nggak tahu ini Eria yang dari mana ya, karena biasanya Eria kan daunnya agak lebar. Dan selain itu di sini juga ada Celogene. Kelihatannya ini adalah Celogene dari Kalimantan. Tapi saya juga kurang pasti, penjualnya juga kurang paham ya mengenai ID. Ya kita nikmati aja lah bunganya ya. Dan saya juga nggak akan membawa anggrek-anggrek ini untuk ditanam di villa. Saya hanya akan memerlukan Phalaenopsis ya. Nah, kita lihat nih Phalaenopsisnya banyak banget. Dan selain itu saya juga perlu beberapa anggrek yang kira-kira tahan terhadap sinar matahari dan bandel, karena perawatannya pasti akan sangat minimal sekali nanti kalau di villa ya. Ada yang bisa ngelihat nggak, di sini ada Celogene Diana. Nah, itu tuh di atas ya. Itu adalah Celogene Diana yang dari Kalimantan. Bunga yang cantik ini adalah Spathoglottis picata. Ini juga salah satu anggrek spesies ya yang tumbuh subur di Bali. Dan memang ini sangat sesuai ya cuaca di Bedugul ini ya, yang ketinggiannya 1200 meter di atas permukaan laut, sejuk dan matahari terlindung, maka itu anggrek Spathoglottis picata subur di sini. Selain itu juga Epidendrum dan Mantini pastinya juga sesuai ya untuk tumbuh di cuaca yang seperti di Bedugul ini. Nah, Epidendrum di sini dibanderol antara 25.000 sampai dengan 300.000. Jadi 25.000 itu yang kecil-kecil ya. Nah, ada juga yang warnanya dua jenis, itu dibanderolnya sekitar 300.000. Tuh udah keluar tuh akar anginnya ya. Sebenarnya ini termasuk anggrek yang bandel nih Epidendrum, tapi saya kurang tertarik untuk kita adopsi di villa ya. Kalau yang satu ini adalah
dari Papua. Bentuk fisiknya mirip sekali dengan anggrek tebu, cuma dia fisiknya lebih kurus, daun-daunnya lebih kecil-kecil, dan kalau nggak salah ini ada yang namanya Arumdina. Baik sahabat pecinta anggrek, selesai sudah hunting saya, tinggal kita tanam-tanam di villa. Kita ketemu lagi nanti ya di villa. Ikuti terus video dari Flower Family Fun. Wassalam.